Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok glikosida 2A akan mempresentasikan dari hasil kami yang beranggota saya sendiri, Esti Ardiati, Dewi Yahya Arsita, dan Jeffrey Nur Setiawan. Definisi glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri dari atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Keduanya dihubungkan oleh suatu bentuk ikatan berupa jembatan oksigen, O-glikosida, diosin, jembatan nitrogen, N-glikosida, adenosin, jembatan sulfur, S-glikosida, sinigrin, maupun jembatan karbon, C-glikosida, barbaloin. Bagian gula biasa disebut glikon, sementara bagian bukan gula disebut sebagai aglikon atau genin. Jembatan oksigen yang menghubungkan glikon, aglikon ini sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, enzim, air, dan panas. Sebagai contoh, glikosida yang mengandung glukosa disebut glukosida, yang mengandung arbinosa disebut arabinosida, dan seterusnya. Kabo 2018. Gula yang sering menempel pada glikosida adalah beta-D-glukosa. Meskipun demikian, ada juga beberapa gula jenis lain yang dijumpai menempel pada glikosida, misalnya ramnosa, digitoksosa, dan simarosa. Bagian aglikon atau genin terdiri dari berbagai macam senyawa organik, misalnya triterpena, steroid, antrasena, ataupun senyawa-senyawa yang mengandung gugus fenol, alkohol, aldehid, keton, dan ester. Kabo 2018. Struktur senyawa kimia glikosida. Struktur kimia glikosida yaitu jembatan atau ikatan glikosida yang menghubungkan glikon dan aglikon. Ini sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, enzim, air, dan panas. Bila semakin panas lingkungannya, maka glikosida akan semakin cepat terhidrolisis. Pada saat glikosida terhidrolisis, maka ikatan glikosida akan terputus sehingga molekul akan pecah menjadi dua bagian, yaitu glikon dan aglikon. Kabo 2018. Di atas ada contoh ikatan glikosida. Jenis-jenis glikosida. Sebagian di antara penggolongan tersebut didasarkan pada gugus gulanya, dan sebagian lain didasarkan pada gugus aglikonnya. Namun, ada pula penggolongan glikosida dilakukan berdasarkan pada aktivitas farmakologinya, yaitu 1. Glikosida antraquinon. Secara umum, antraquinon biasanya berada di alam sebagai glikosida yang mempunyai sifat seperti prodrug, membebaskan aglikon yang mana bertindak sebagai laksatif. Metabolisme terjadi di usus besar di mana bakteri glikosidase akan membuang gula. Produk yang diperoleh sedikit diabsorpsi dan bertindak sebagai pembangkit sekresi dan perubahan sekresi pada usus besar. Supriyatna 2015. 2. Glikosida cyanogenik atau cyanofora.
Glikosida sianogenik adalah senyawa hidrokarbon yang terikat dengan gugus CN dan gula dan dinamakan demikian karena glikosida ini menghasilkan asam hidrosianat pada hidrolisisnya dan karena glikosida jenis ini pada dasarnya memiliki asam hidrosianat pada bagian aglikonnya. Glikosida ini disebut juga sebagai glikosida cyanofora karena glikosida cyanofora adalah glikosida yang pada ketika hidrolisis akan terurai menjadi bagian-bagiannya dan menghasilkan asam sianida HCN. Glikosida sianogenik terdistribusi pada lebih dari 100 famili tanaman berbunga. Senyawa ini ditemukan pada beberapa spesies paku-pakuan, fungi, dan bakteria. Glikosida sianogenik juga ditemukan pada almond dan wild cherry. Senyawa glikosida sianogenik yang paling terkenal di antaranya adalah amigdalin dan linamarin. Harborn, JB 2019. 3. Glikosida glikosinolat. Secara umum, glikosinolat biasa disebut juga dengan glikosida isotiosianat, yang merupakan glikosida dengan aglikon berupa isotiosianat yang mengandung unsur es dalam molekulnya. Aglikon ini mungkin derivat alveatik atau aromatik. Biji-biji dari beberapa tanaman Couriferae mengandung glikosida isotiosianat. Sebagai contoh dari glikosida ini adalah sinigrin dari black mustard. Hasil hidrolisis dari glikosida ini adalah minyak mustard. Meskipun kandungan minyak lemak dari biji-biji tersebut lebih besar daripada kadar minyak atsiri-nya yang terbentuk dari hasil hidrolisisnya, tetapi khasiat dari obat ini ditentukan oleh minyak atsirinya. Gunawan dan Mulyani 2019. 4. Glikosida flavonol. Glikosida flavonol adalah glikosida dengan aglikon dari golongan flavonoid. Di alam, dikenal adanya sejumlah besar flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang tersebar luas di seluruh tanaman tingkat tinggi. Rutin, quercetin, ataupun citrus bioflavonoid, termasuk hesperidin, heseritin, diosmin, dan naringen, merupakan kandungan flavonoid yang paling dikenal. Gunawan dan Mulyani 2019. 5. Glikosida lakton. Lakton merupakan ester yang siklik. Glikosida lakton mengandung suatu lakton yang mengikat glikon. Salah satu contoh senyawa lakton di dalam adalah kumarin. Kumarin merupakan metabolit turunan sikimat yang terbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidrolisasi menjadi asam trans hidroksisinamat. Gugus-gugus ini kemudian bereaksi secara intramolekuler untuk membentuk lakton. Gunawan dan Mulyani 2019. 6. Glikosida alkohol. Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salicin. Gunawan dan Mulyani 2004. Salicin adalah glikosida dari beberapa spesies salik sp dan populus sp. Kebanyakan batang, pohon wilau, dan poplap mengandung salicin. Sumber utama salicin adalah salik purpurea dan salik fragilis. Glikosida populin yang merupakan benzoil salicin dapat diasosiasikan dengan salicin yang berasal dari
tanaman famili Salicaceae, Taylor et al. 2018. 7. Glikosida fenolik. Glikosida fenolik adalah glikosida yang memiliki aglikon fenolik. Fenolik memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksi dan gugus-gugus lain penyertanya. Senyawa ini diberi nama berdasarkan nama senyawa induknya yaitu fenol. Senyawa fenol kebanyakan memiliki gugus hidroksi lebih dari satu sehingga disebut sebagai polifenol. Kelompok terbesar dari senyawa fenolik adalah flavonoid, yang merupakan senyawa yang secara umum dapat ditemukan sebagai semua jenis tumbuhan. Glikosida fenol sering ditemukan pada produk tumbuhan alami seperti arbutin, gauletrin, salisin, populin, dan glucovanilin. Car 2016. 8. Glikosida aldehid. Glikosida aldehid merupakan golongan glikosida yang aglikonnya berupa gugus aldehid. Salinigrin adalah suatu isomer dari helisin 0-hidroksibenzaldehida dan glukosa, dan dapat juga diperoleh lewat oksidasi lemah dari salisin. Amigdalin yang menghasilkan benzaldehida pada hidrolisisnya dapat pula digolongkan ke dalam kelompok glikosida aldehida. 9. Glikosida tanin. Tanin biasanya terdapat pada bagian tanaman yang spesifik seperti daun, buah, kulit batang, atau batang. Secara kimia, tanin adalah substansi kompleks. Tanin biasanya terbentuk dalam bentuk campuran polifenol yang sulit dipisahkan karena tidak terkristalisasi. Tanin memiliki sifat khas yaitu mengendapkan protein dari larutan dan dapat berkombinasi dengan protein menyebabkan tahan terhadap enzim proteolitik. Jika diaplikasikan pada jaringan hidup menimbulkan efek astringen yang merupakan prinsip dasar terapi tanin. Tanin merupakan senyawa fenol yang larut dalam air dan memiliki berat molekul antara 500 dan 3000 Da. Taylor et al. 2018. Sifat fisik dan kimia glikosida. Sifat fisika glikosida: 1. Mudah larut dalam air yang bersifat netral. 2. Dalam keadaan murni, berbentuk kristal tak berwarna pahit. Sifat kimia glikosida yaitu 1. Larut dalam alkali encer, mudah terurai dalam keadaan lembab, dan lingkungan asap pembagian glikosida. Deteksi glikosida. 1. Uji Keller-Kiliani. Prosedur percobaan: glikosida dilarutkan dalam asam asetat glasial yang mengandung sejumlah kecil VCl3, ditambahkan sejumlah sama VCl3 terlarut dalam H2SO4 pekat di sepanjang pinggir tabung reaksi agar reagen berada di bawah tabung. Untuk gula alfa-deoksi seperti digitoksosa, kesimpulannya yaitu warna coklat kemerahan berubah menjadi hijau kebiruan tampak pada pertemuan kedua reagen dalam 2-5 menit, menyebar dengan lambat ke dalam lapisan asam asetat. 2. Uji legal. Beberapa miligram glikosida, kecuali skilaren, dilarutkan dalam beberapa tetes piridin. Pada larutan ini ditambahkan 1 tetes larutan natrium
nitroprusida 2% bobot per volume, dan 1 tetes larutan NaOH 20% bobot per volume. Kesimpulannya yaitu adanya warna merah jambu atau merah tua menghasilkan keberadaan glikosida. 3. Uji Baljet. Bagian glikon dari glikosida dicampur dengan reagen Baljet. Kesimpulannya yaitu adanya warna jingga atau merah menunjukkan keberadaan glikosida. 4. Uji Raymond. Larutan sejumlah kecil glikosida dalam 1 mili etanol 50%, tambahkan pada larutan tersebut 0,1 mili reagen Raymond dan 2/3 tetes larutan NaOH 20% bobot per volume. Untuk gugus metilen teraktivasi pada C21 pada cincin lakton. Kesimpulannya yaitu adanya warna violet yang dengan lambat berubah menjadi biru member uji afirmasi. 5. Uji Tholen. Larutan sejumlah kecil glikosida dalam beberapa tetes piridin, tambahkan pada larutan ini beberapa tetes reagen Tholen dan panaskan. Kesimpulannya yaitu adanya cermin perak menunjukkan uji positif. 6. Uji kastohidrol. Tambahkan pada larutan glikosida 0,5 mili larutan kasantohidrol hanya untuk gula 2-deksosi. Kesimpulannya yaitu pembentukan warna merah menunjukkan keberadaan glikosida. 7. Uji antimoni triklorida. Pada larutan glikosida, tambahkan larutan antimoni triklorida dan asam trichloroasetat dan kemudian panaskan campuran untuk kardenolida dan bufadienolida. Kesimpulannya yaitu adanya warna biru atau violet menunjukkan keberadaan glikosida. 8. Uji Kede. Larutan glikosida direaksikan dengan sejumlah kecil reagen Kede untuk kardenolida dan aglikon kardinolida. Kesimpulannya yaitu pembentukan warna biru atau violet yang memudar dalam 1-2 jam menunjukkan glikosida. Biosintesis glikosida. Biosintesa dari heterosida umumnya terdiri dari 2 bagian yang penting. Yang pertama adalah reaksi umum, bagaimana bagian gula terikat dengan bagian aglikon. Diperkirakan reaksi transfer ini sama pada semua sistem biologi. Kabo 2018. Hasil-hasil penyelidikan telah menunjukkan bahwa jalan reaksi utama dari pembentukan glikosida meliputi pemindahan transfer gugusan uridilil dari uridin triofosfat ke suatu gula I-fosfat. Enzim-enzim yang bertindak sebagai katalisator pada reaksi ini adalah uridin transferase A dan telah dapat diisolasi dari binatang, tanaman, dan mikroba. Sedangkan gula fosfatnya dapat pentosa, heksosa, dan turunan gula lainnya. Pada tingkat reaksi berikutnya, enzim digunakan adalah glikolisis transferase B, di mana terjadi pemindahan transfer gula dari uridin difosfat kepada akseptor tertentu aglikon dan pembentukan glikosida. Poegiadi 2016. Apabila glikosida telah dibentuk, maka suatu enzim lain akan bekerja untuk memindahkan gula lain kepada bagian monosakarida sehingga terbentuk bagian disakarida. Enzim serupa terdapat pula dalam tanaman yang mengandung glikosida lainnya yang dapat membentuk bagian di, tri, dan
tetrasakarida dari glikosida-nya dan reaksi yang sama. Poegiadi 2016. Isolasi glikosida. Isolasi senyawa metabolit sekunder dari seluruh bagian tumbuhan seperti bunga, buah, daun, kulit batang, dan akar menggunakan sistem maserasi menggunakan pelarut organik polar seperti metanol. Beberapa metode ekstraksi senyawa organik bahan alam yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, sokletasi, destilasi uap, pengempanan. Marijankriani et al. 2020. Pada isolasi senyawa glikosida yang merupakan senyawa yang mengandung komponen gula dan non-gula sehingga dapat tertarik pada pelarut etanol. Harborn 2019. Ekstraksi yang digunakan pada isolasi dari senyawa glikosida dilakukan dengan dua cara, yaitu sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu yang pada senyawa glikosida digunakan pelarut etanol sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pengambilan suatu senyawa organik dari suatu bahan alam padat disebut ekstraksi. Jika senyawa organik yang terdapat dalam bahan padat tersebut dalam jumlah kecil, maka teknik isolasi yang digunakan tidak dapat secara maserasi, melainkan dengan teknik lain di mana pelarut yang digunakan harus selalu dalam keadaan panas sehingga diharapkan pada mengisolasi senyawa organik itu lebih efisien. Isolasi semacam itu disebut sokletasi. Caseber 2020. Dua, teknik maserasi menggunakan pelarut metanol. Metode reflux merupakan metode ekstraksi cara panas, membutuhkan pemanasan pada prosesnya. Secara umum, pengertian reflux sendiri adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Caseber 2020. Kegunaan glikosida. Secara umum, senyawa glikosida mempunyai manfaat yang penting bagi manusia, yaitu 1. Mempunyai fungsi sebagai cadangan gula temporer. 2. Proses pembentukan glikosida merupakan proses detoksikasi. 3. Glikosida sebagai pengatur tekanan tugor. 4. Proses glikosidasi untuk menjaga diri terhadap pengaruh luar yang mengganggu. 5. Sebagai sarana pengobatan dalam arti luas yang beberapa di antaranya adalah sebagai obat jantung, obat pencahar, pengiritasi lokal, analgetikum, dan penurun tegangan permukaan. Astawan dan Andres 2018. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.